udah selesai, tadi bertemu dengan siapa aja Mbak? Dari pihak dinas sosial ya Bu ya, P2A. P2A, Terus habis itu dari Sudin juga. Sudin Sosial. Betul. Ada Pak Lurah Tegal Alur juga. Betul, jadi ada. sudah berbagai banyak pihak yang PPAPP, datang ya Bu ya di rapat kali ini. Sebagaimana yang kita tahu terakhir kita kan ada sedikit rapat kecil ya Bu ya di dinas sosial di Meruya itu ya Bu ya, yang terakhir itu. Jadi dari keputusan itu adalah nanti akan diadakan meeting koordinasi yang pada hari ini kita lakukan gitu, yang terbaik untuk anaknya. Juga ibunya. Betul, karena kan balik lagi yang concern pertama kita adalah ibu ya Teh ya. Iya, ke anaknya. Jadi bagaimana caranya si ibu ini bisa secepatnya mendapatkan penanganan gitu, karena balik lagi sebagaimana yang kita tahu sudah bertahun-tahun oleh ibunya ya Bu ya, dari usianya 2 bulan Dari gitu. 2 bulan Sampai usianya sekarang 8 tahun gitu kan. Jadi harapan kita kan pengennya adalah si anak ini mendapatkan penanganan yang baik dan hak-haknya ya Bu ya. Nah, menurut tadi hasil dari rapat kami, semua pihak yang terkait itu gimana sih Bu, menurut Ibu gitu, dari pembahasan yang tadi gitu. Ya, dari pembahasan yang tadi memang kita sepakati untuk menangani anaknya dulu ya, untuk menangani anaknya karena anak ini kan sudah banyak haknya yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya ya. Jadi tadi keputusannya anaknya akan kita bawa ke panti dan juga itu sudah disepakati oleh pihak keluarga dari kakaknya agar ini di inisialnya I gitu, nggak boleh disebut, supaya dia mendapatkan haknya ya, minimal dia mendapatkan hak pendidikannya yang selama ini dia tidak bisa tempuh, dia tidak bisa raih. Harusnya kan dia ikut misalnya sekolah TK atau PAUD seperti itu, usianya dia bermain dan sebagainya dengan teman-temannya. Kalau dia selalu dibawa kemana-kemana sama ibunya kan dia tidak ada sosialisasi dengan lingkungannya begitu. Makanya tadi alhamdulillah kalau akhirnya anak I ini inisial dia bisa ditaruh di panti. Sebetulnya terkait dengan pengasuhan itu bagusnya memang di keluarga. Ya, pengasuhan bagusnya di keluarga. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ya alternatif ini ya memang harus diambil. Dia harus diasuh di panti. Tapi itu persetujuan dengan keluarga. Dengan keluarganya sudah setuju. Keluarganya. Dan nanti pun pihak keluarga bisa datang. Bisa berkunjung. Bisa jenguk ya Bu ya. Bisa berkunjung, bisa jenguk untuk melihat perkembangannya supaya tidak juga putus ya tali silaturahmi. Betul. Kalau untuk Bu Suhernanya sesuai tadi kesepakatan tetap akan dilanjutkan proses hukum. Ya? Akan dilanjutkan, tapi kan harus dilakukan lagi, pendalaman kembali apa kasusnya, yang mana yang mau diangkat dan siapa yang akan melaporkan. Iya betul. Tapi tetap akan ada tindakan hukumnya lah ya. Tapi kalau untuk kena mungkin atau mungkin kena TPPO itu kita belum nanti tahu. ada pendalaman lagi dan siapa yang akan melaporkan juga itu nanti akan ada tindak lanjutnya kembali. Oke. Tapi baik. Untuk pihak dari anaknya Bu Suherna gimana Mbak Herlia? Terkait ELM, Mbak sebagai kakak kandungnya kan ya, bagaimana Mbak, maksudnya menyetujui atau tidak gitu, puas atau tidak dengan hasil rapat ini gitu, keberatan atau tidak, gimana? Enggak, coba di suaranya kencengin aja, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak keberatan ya. Adiknya ditaruh sementara diasuh oleh negara gitu ya. Iya, keluarga dari abangnya mah juga udah setuju lebih baik gitu. Tapi kalau emak emang harus dianggap karena dia nggak ada jerahnya. Harus proses hukum untuk ibunya. Mungkin kalau dia dibui, mungkin dia ngurungin
dosa-dosanya dia yang setelah dia nipu. Introspeksi lah ya. Introspeksi. Kalau nggak diginiin dia nggak ada jerahnya. Artinya pihak keluarga kalau misalnya akhirnya nanti berproses hukum, Setuju semua. Udah mateng ya? Udah matang ya. Berarti nanti ketika kita melangkah gitu kan, jangan sampai begitu prosesnya udah jalan jadi berhenti gitu di tengah. Karena balik lagi, kadang-kadang orang itu suka yang namanya hati nuraninya tuh tiba-tiba aduh kasihan juga ternyata mamaku diginiin gitu kan ya. Jadi kayak kalau memang sudah matang ya mantap ya ayo gitu. Karena kan balik lagi ya ini karena sudah merugikan gitu. Banyak orang yang dirugikan. Betul. Sebetulnya orang untuk berniat baik, membantu. Betul. Katanya udah aja didatengin sama polisi aja. Itu dia nggak takut Bu 2 kali Bu dia. Dia pikir kalau makanya kan apa sih namanya nginin saya, entar gue dibebasin ini sama anak gue. Dijamin lah intinya Bu, dijamin lah. Ada anak lah yang menjamin. Makanya gitu. tiap polisi datang tuh datangnya ke saya mulu, nggak pernah dia ngadepin sendiri. Dia dia pikir ada anak gue ini ntar gue yang tanggung jawab, gue nggak bakal di penjara. Saya ada bukti tanda tangannya di atas materai. Untuk itu. Di kantor polisi ya. 2 kali ya Mbak? Iya 2 kali itu HP semua. HP yang kedua HP sama tas, tapi saya nggak tahu isinya apa. Tapi yang dia ngambil HP itu setiap itu dia digade HP. Jadinya sama orang itu ditebus. Oke. Terus karena ini balik lagi ya Mbak, karena ketidakmampuan secara ekonomi baik dari Mbak sebagai kakaknya ILM ya untuk mengasuh, jadi makanya kenapa Mbak setuju untuk ILM diserahkan saja ke negara gitu ya, karena agar mendapatkan pendidikan dan hak-haknya yang lain gitu kan ya. Balik lagi karena setiap anak itu punya hak ya Bu ya. Betul. Haknya harus dipenuhi ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi pembelajarannya adalah setiap anak yang kita rawat itu punya haknya gitu, dan segala bentuk ekspresi anak baik itu ekonomi atau bentuk apapun gitu ya, si pelakunya ini wajib menerima yang namanya ganjarannya. Betul kan ya Bu ya? Gitu. Jadi jadi kesimpulannya ya Teh ya, berarti hari ini adalah dari pihak-pihak yang datang hari ini sudah disetujui baik dari pihak keluarga dan pihak-pihak dinas terkait bahwa nanti akan dibawa dan dirawat oleh negara. Lalu untuk kasus hukum Bu Suherna itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun kita masih belum tahu arahnya kemana karena masih membutuhkan pendalaman yang lain gitu, karena ini akan terjerat di hukum bagian mana gitu, di anakkah, di TPPO kah yang lebih cepat atau di penipuan yang lebih cepat gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya saya harap bisa bersabar dengan proses yang sedang kita jalani ini gitu kan, karena pasti satu-satu gitu ya Bu ya. Nah terus banyak banget juga yang mengatakan bahwa kecewa dengan dinas sosial yang mau memberikan uang untuk usaha gitu ya. Karena kan nggak tahu ceritanya Bu gitu. Nah makanya abis itu tadi saya maaf lumayan kenceng bilang kalau saya tidak setuju karena ya balik lagi saya sudah tahu prosesnya. Saya mewakili para korban Bu di sini. Jadi mohon maaf sekali teman-teman kalau misalkan yang kemarin sudah pernah berpikiran kecewa pada dinas sosial itu alhamdulillah sudah clear gitu ya. Tidak ada yang namanya Bu Suherna diberikan modal usaha gitu. Aku sudah berbicara dengan keras tadi di dalam karena balik lagi di sini aku mewakili semua korban Bu Suherna gitu ya. Jadi kita mengusahakan yang terbaik untuk para korban. Betul. Dan juga karena juga masuk korban gitu. Jadi semoga juga ya Bu, ini menjadi titik di mana efek jerah bagi orang yang melakukan hal tersebut. Betul. Karena masih banyak nih mungkin ibu-ibu di luar sana modus-modus yang lain mungkin banyak. Betul. Jadi punya anak bukan diberikan haknya, bukan berjuang untuk anak, tapi anak disuruh
bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Itu yang tidak boleh gitu. Makanya dengan adanya ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua dan lebih pintar ya ketika kita melakukan sesuatu, apalagi berhubungan dengan anak yang di bawah umur harus digarisbesari dilindungi oleh negara dan pemerintah gitu. Betul. Jadi kayak kita mengeksploitasi tidak boleh, kita melakukan tindakan tidak boleh, penelantaran tidak boleh. Apalagi tindak Iya betul. Itu karena marak juga di mana-mana. Semoga lah kita di sini sama-sama belajar untuk bisa memberikan hak anak sepenuhnya. Karena anak dilahirkan itu menjadi amanah untuk kita semua. Betul. Dan semoga sekali lagi nanti ADI ini bisa mendapatkan haknya untuk sekolah. Insya Allah nanti ya Bu ya. Dan sandang pangannya terpenuhi. Betul. Amin. Agamanya ngaji Bu. Iya, ada juga di panti. Iya. Dia di yayasan kita sering banget suka ngaji, tapi ibunya ini nih ya kadang kalau anak lagi ngaji lagi ngapain suka disuruh-suruh maksa. Kalau nggak mau ya anak ya. Diancam. Tangannya. Jadi pakpok, aduh itu kadang pengasuh yang di sana aja nggak berani ngelakuin itu, dipisahin kadang Bu Suherna semakin emosi gitu sama anaknya. Makanya kasihan banget. Jadi semoga lebih cepat lebih baik diamankan. Tapi alhamdulillahnya udah ada titik terang ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kita tempat dan waktu gitu ya untuk betul. Jadi ya saya harap secepatnya bisa dibawa gitu karena mengingat lagi keselamatannya juga ya Teh ya, mentalnya juga mentalnya dan takutnya kalau dia nanti dilakukan kekerasan terus kan oleh ibunya selain mental juga mungkin fisiknya dia sakit. Kalau nanti mungkin ya kita nggak tahu kalau ibunya mungkin terlalu emosi dan sebagainya bisa juga hilangnya. Iya betul. Kejadian seperti itu. Harus segera ditolong. Oke, bismillah nanti ikutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu ya.